itu berbicara konteks penggenapan dari apa yang dijanjikan di perjanjian lama. Jadi tidak ada dua yang berbeda atau itu dua gelar dengan dua pribadi yang berbeda, tidak. Jadi Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus itu. Maksudnya di sini bahwa dialah yang dijanjikan akan datang oleh para nabi yang disebut dengan nubuatan itu. Sementara kalau kita bicara Kristus, bahwa dialah itu yang telah menggenapi nubuatan para nabi, itu pengertian dari kata Kristus dan Mesias. Sedangkan kalau kita berbicara tentang misalkan Rasul, itu messenger, utusan, ya, itu berbicara tentang dia punya salah satu predikat bahwa dialah yang diutus. Nah, yang diutus ini siapa? Dia yang diurapi. Untuk apa? Menyelenggarakan tugas penyelamatan, karya penyelamatan, juru selamat dia yang diurapi gitu loh. Nah, itu pengertian-pengertian yang satu melekat pada seorang yang namanya Yesus sebagai orang yang diurapi. Nah, kalau tadi dikaitkan, yang diurapi itu kan di perjanjian lama adalah bukan rabi, raja, nabi, dan imam. Ini tiga jenis orang yang diurapi. Selain itu nggak ada yang diurapi, Umi, di dalam perjanjian lama. Raja, imam, dan nabi. Betul. Di perjanjian baru hanya ada satu orang yang diurapi, yaitu Yesus sendiri yang menggenapi nubuatan bahwa Yesus, dia adalah raja, dia adalah nabi, dia adalah imam. Jadi tiga pengurapan itu pada sang Mesias ini, pada Yesus. Nah, itu sebabnya Yesus adalah raja, bahkan dia adalah raja di atas segala raja, dan dia juga adalah imam besar yang agung, dan dia juga adalah nabi yang akan datang, nabi yang terakhir, gitu loh. Sehingga pada diri Yesuslah berakhir semua janji akan penyelamatan itu. Makanya dia juga bergelar Omega. Dia yang awal, dia yang alfa, dan yang omega, gitu loh. Setelah dia tidak ada lagi. Itu keyakinan fundamental Kristen, Umi. Sehingga kan landasan kenapa kitab suci Alkitab itu dibuat, dengan maksud apa. Gitu untuk sementara, Umi. Iya. Berarti diakui ya kalau Yesus itu hanyalah Mesias, begitu ya. Dan ini sebentar, kalau kita misalkan dikorelasikan dengan ayat Al-Quran ya, bahwa telah kafirlah yang menyatakan bahwa Mesias Isa Al-Masih putra Maryam adalah Tuhan. Lalu di sini ada penolakan-penolakan bahwa menyatakan Nabi Isa itu atau Yesus itu adalah nabi penutup, nabi yang terakhir, tetapi di dalam nubuatannya dikatakan ada penghibur yang akan datang. Penghibur itu yang Roh kemudian Kudus. Kenapa? Penghibur itu Roh Kudus dalam konteks Alkitab, bukan Muhammad. Nah, ini penghibur yang akan datang ini dikatakan setelah tidak adanya Yesus. Yesus mengatakan, aku akan kembali kepada Bapa, karena kalau aku tidak kembali Bapa, maka penghibur itu tidak akan datang. Artinya di sini sudah dipastikan bahwa penghibur itu datangnya setelah kematian Yesus. Sementara apa yang selalu kita bicarakan di dalam kekristenan, bahwa Roh Kudus itu selalu menyertai Yesus. Berarti Roh Kudus itu sudah ada selalu bersama dengan Yesus. Tetapi apa yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam firman-Nya, bahwa jika aku tidak kembali kepada Bapa, karena Yesus sedang berada dalam pemulihan dan dia harus ada di dalam sorga, begitu kan? Yesus mengatakan, jika aku tidak kembali kepada Bapa, maka penghibur itu tidak akan datang. Seperti itu. Jadi kalau kita simak dari ayat itu, bahwa penghibur itu akan datang setelah Yesus kembali kepada Bapa. Sementara kalau Roh Kudus itu kan selalu menyertai Yesus, selalu bersama-sama dengan Yesus, gitu loh, Pastor ya. Tetapi berbeda sekali dengan apa yang dinubuatkan oleh Yesus, bahwa Roh Kudus itu tidak akan datang kalau aku belum kembali kepada Bapa. Seperti itu. Bukan berbeda, karena itu ada secara hurufiahnya begitu, yaitu Roh Kudus, gitu loh. Jadi bukan tafsir itu, Umi. Tafsir gimana, Pastor? Dan Yesus, seperti yang pernyataan Umi tadi, bahwa Yesus hanyalah seorang nabi, yaitu
Islami. Kalau perspektif Kristen tidak seperti itu. Yesus itu raja, imam dan nabi, dia Tuhan, dia Allah itu sendiri. Bahwa dia sang tauhid itu di Yudas 1 juga mengatakan begitu, Mi. Dia Allahu Akbar, Allah yang maha besar di dalam Ibrani 2 ayat 13 itu juga mengatakan begitu, Titus 2 ayat 13, sorry. Jadi mesti kita lihat dari semua referensi ayat, tidak bisa satu ayat lalu kemudian menjadi klaim kepada keseluruhan keseluruhan kesaksian perspektif Islam, tidak bisa begitu. Jika ini pastor, jika Yesus itu Allah itu sendiri, kemudian yang ketauhidan itu Yesus itu sendiri, kenapa Yesus justru mengatakan inilah hukum yang terutama itu, dengarlah hai bangsa Israel, kenapa tidak berkata aku gitu loh? Enggak. Izin pastor. Karena Yesus datang dalam keadaannya sebagai manusia itu untuk memberi contoh, teladan, dan membawa orang-orang kembali kepada ajaran dan kesadaran yang benar tentang adanya satu Tuhan. Dan siapa yang bisa turun untuk menjadi utusan yang berlayak untuk menjadi perantara antara Allah dan manusia? Tidak ada satupun manusia tidak semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga yang dibutuhkan perantara kudus tidak tersedia pada kaum manusia. Lalu apa yang terjadi? Allah sendiri yang harus datang dalam tubuh manusia Kristus Yesus, manusia yang terurap, untuk memberi teladan, untuk memberi contoh. Dalilnya ada nggak, Pastor? Ada kalau dong. Tuhan itu berinkarnasi menjadi manusia Yesus itu ada nggak? Karena begini Pastor, pada saat Pastor tadi mengatakan bahwa Yesus ini adalah nabi penutup, Umi jadi bingung. Yesus ini nabi penutup, kemudian Yesus juga Allah itu sendiri. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 20 sampai dengan 22 dikatakan begini, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus. Jadi Yesus diutus Tuhan ya. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di dalam sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadaku. Nah, jawabannya dibuka Yohanes 7 ayat 40. Coba baca, buka Yohanes 7 ayat 40. Kalau Anda pegang Alkitab, buka. Jawabannya cuma itu aja, sederhana kok untuk menjawab. Buka ya, Pastor ya. Ya. Yohanes 7 ayat 40. Pak JT, itu Umi Rifa mau naik Pak JT sama Farhan. Iya. Sekarang nunggu Bang Cuma. Ya. Bang Cuma sih udah Beberapa kasih orang tahu di jam antara 7. orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Ya. Ya. Bicara tentang kesaksian orang ketika mendengar perkataan Yesus dan mereka mengatakan dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Itu kesaksian karena melihat ajaran, perkataan, karya, gaya hidup Yesus. Sehingga itu kesimpulan yang tidak bisa direkayasa. Seseorang itu dilihat dari bukti hidupnya, baru orang beri konfesi bahwa dia inilah benar-benar nabi yang akan datang, menunjuk kepada Yesus, bukan kepada oknum lain seperti Muhammad misalkan ya. Karena kita tidak punya konsep tentang Nabi Muhammad pada waktu itu, dan memang tidak ada. Karena apa? Betul, Pastor. Gitu loh. Pada saat Yesus setelah jadi nabi, kita harus ingat juga bahwa dari Yesus kepada Nabi Muhammad itu jedanya 6 abad. Ya, Yesus mati itu di usia 33 tahun, itu berbeda 6 abad. Nah, ini sangat jelas sekali di dalam Kisah Para Rasul. Datanya mana, 6 abad. 6 abad, iya. Datanya mana? Kenapa? Datanya mana kalau selisih Muhammad dengan Yesus 6 abad? Loh, kalian sendiri yang mengatakan nabimu dengan nabi kita itu berbedanya 6 abad. Kenapa harus pakai data? Sesuai data dong. Sebentar Billy, karena kamu yang ngajarin Bible kamu aja aku waktu FCC ya. Udah, nggak usah framing. Sekarang di dalam Kisah Para Rasul, Pastor, pasal ketiga ayat 20 sampai dengan 22. Ini sudah sangat jelas sekali. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diperuntukkan bagi
bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di dalam sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi Iya. di antara saudara-saudara. Artinya kalau di antara maaf, di antara saudaramu, saudara daripada Bani Israel, yaitu Bani Ismail. Sama seperti aku pada saat Musa diutus menjadi seorang nabi itu pada Satu yang dijanjikan itu telah melakukan tugas kemesiasannya sebagai juru selamat yang berkorban di kayu salib, mati, dan bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga. Itu diceritakan kembali seperti apa nubuat Yesus sudah kembali kepada Allah iya, dan untuk ini iya. progresif. Nubuatan di dalam Alkitab ada yang bersifat sekali jalan, tok habis, seperti penggenapan Yesus terhadap seluruh tuntutan hukum Taurat, sehingga pada waktu itu setelah dia mati di kayu salib, bangkit naik ke sorga, maka hukum Taurat tidak perlu dilanjutkan. Itu dengan istilah dibatalkan dengan kematian Kristus. Itu satu kali jalan. Kedua, ada yang bersifat progresif, memenuhi perjanjian lama, nubuatan perjanjian lama, dan juga bersifat menanti akan membangkitkan bagimu seorang Yesus ini telah menjelaskan sebetulnya bahwa nabi yang akan datang setelahnya ini bukan dari Bani Israel, tetapi dari saudara Bani Israel, yaitu Bani Ismail. Makanya di dalam Matius 21 ayat 43, Pastor, sebab itu aku katakan kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, diambil dari bangsa Israel, kemudian diserahkan kepada bangsa lain. Pertanyaan Umi, di sini bangsa mana? bangsa-bangsa, all nations. Enggak, bukan seperti itu, Pastor. Sebentar, Umi akan ya, Matius 21 ayat 43, Pastor. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi bukan all, tapi sebuah bangsa. Dari mana itu? Dari keturunan Bani Ismail. Coba Umi baca 1 Petrus 2:9 menjawab itu, Umi. Ini bukan bangsa nations dalam pengertian seperti bangsa-bangsa yang sudah ada. Ada the new nations yang dibuat. Ini mengarah ke situ nubuatannya. Dan ini tidak sama sekali berbicara tentang bahwa nabi yang dimaksud itu adalah Muhammad dengan rasa hormat, ya, dengan penuh hormat. Tapi ini bicara tentang Yesus sendiri yang disaksikan dalam Yohanes 7 ayat 40. Dia inilah nabi, benar-benar nabi
datang. Bukan, Pastor. Bukan. Matius 21 ayat 43 ini akan terkorelasi dengan janji Allah di kitab Kejadian 17 ayat ke-20. Coba sekali lagi Umi akan bacakan. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan ini terkorelasi dengan kitab Kejadian 17 ayat ke-20 di mana Allah mengadakan perjanjian dengan putra daripada Abraham. Aku telah memberkatinya dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Ini terhadap Ismail. Tidak, Karena- itu perspektif Islami, itu narasi Bukan. Islam. Bukan, Tidak. coba Pastor baca Jurus kitab Islam. Kejadian 20. Dan Ketika tentang ada Ismail. Sebentar, Bukan, Pastor. Sebentar. Anda tidak terus menyuguhkan perspektif si Islami, padahal pakai Bukan, saya tidak Tidak. ambil secara Islami, Pastor. Mohon maaf, yang saya ambil dari kitabnya Pastor, ya kan? Yang Anda bangun adalah narasi Islami, perspektif Islami. Karena ayat itu tidak berbicara seperti yang Anda bilang, Umi. Coba dibaca lagi di kitab Kejadian 17 ayat ke-20 tentang Sebentar. Ismail Jangan di sana, dimonopoli, Pastor. jangan- Kenapa jadi anti? Halo Umi, jangan dimonopoli supaya saya bisa terangkan per kasus. Karena Abraham punya dua anak, Ismail dan Ishak. Dan Betul. dikatakan di dalam perjanjian baru, anak perjanjian itu bukan dari Ismail, itu dari Ishak lah. Pastor, mohon maaf, bukan maksud menggurui. Silakan dibaca di ayat ke-21-nya, Pastor. Saya ngerti. Kitab Kejadian. Sebentar, Pastor. Itu, sebentar, Umi. Ismail dinubuatkan akan menjadi bangsa yang besar. Tapi kan- Tidak. Pastor, silakan baca kitab Kejadian 17 ayat ke-21 dan tentang Ishak, aku akan mengadakan perjanjian dengan Sarai nanti setelah dia menikah tahun depan sama seperti ini. Dan Ia kan menjadi raja-raja, Bentar, bukan nabi. Pak Joshua. Kamu Pastor, yang ngajarin Pak Bible Joshua, aja gua. itu Niovios turunin dulu aja, gantiin Farhan aja naik. Farhan mau naik. Itu kan jadi raja-raja, Niovios bukan turunin aja. jadi nabi. Farhan mau naik. Kamu baca sendiri loh, jadi raja-raja. Musa. Makanya lu diam, lu tuh nggak paham apa-apa. Jangan Iya. sosokan pintar bilingga kan Seperti Nabi Musa seperti apa? Nggak usah diam-diam kamu. Iya, seperti Nabi Musa seperti apanya, harus dirinci lagi dalam Oke, ulangan nah, itu. jadi saya tidak mau berdiskusi dengan jelaskan. orang yang tidak ada ilmu kayak ini. Nah ini ya di dalam kitab Kejadian 17 ini kitab Kejadian 17 Pak JT. Umi, saya ngerti yang Anda kutip semua itu terbagi Bukan. dua secara proporsional. Ada yang berbicara tentang Ismail dengan segala nubuatan kebesarannya akan menghasilkan Betul. bangsa, raja-raja, 10 raja besar dan sebagainya. Tapi di perjanjian juru selamat itu lahir dari Ismail, sedangkan dari Ishak itu ditetapkan dari Abraham, Ishak, Yakub. Dari situlah akan hadir juru selamat itu yang tidak lain. Sebentar Pak JT, kita baca ya supaya jelas.
Ya. Kalau saya Dari bicara ayat ke-20, kita dengar berbicara. dulu, Umi jangan monopoli. Kalau saya bicara dengan Kami Chan, jangan dipotong dulu Kami Chan. gitu loh. Iya, Boleh kasih nggak kalau waktu dengan dalil? sedikit Kalau Pak Anda Joshua. perspektif Anda terus Anda sodorkan baru Anda tidak mau dengar dari saya, Anda tidak akan dapat penjelasan yang benar nanti. Kalau Anda sudah yakin apa yang Anda pegang, anut, nggak perlu dikonfrontasi kalau begitu. Jalanin aja kalau Anda yakini apa yang Anda dan tidak mau dikoreksi. Kan Anda datang sini mau bertanya supaya mendapatkan semacam peneguhan. Betul. Itu loh. Jadi jangan Enggak. paksakan, gitu loh. Bukan, Kalau jadi kan ini yang kita bahas, gini loh Pak JT, yang kita bahas ini kitab Tanak ya, Taurat Musa, Nefiim dan Ketuvim. Jadi bukan Bible. Ini di dalam tidak bisa dipisahkan Umi. Bible yang Anda itu yang saya bilang narasi Islami Anda yang full biblical dari kejadian sampai Wahyu itu satu kesatuan kanonik yang tidak bisa dipisahkan. Gitu loh Umi. Iya, izin sedikit. Jadi Apa? saya kira begini apa ya, izin sedikit bahwa sebenarnya begini, kalau boleh saya masuk sedikit bahwa Umi itu bukan berusaha menggunakan perspektif Islam untuk membedah apa yang tertuang di dalam perspektif kekristenan. Ini kan hanya bicara soal dua metode saja, hermeneutik dan ekseges, kan begitu ya. Lalu Betul. kemudian tadi ya hermeneutik dan ekseges kan itu. Cuman begini, kita memiliki sebenarnya keterbatasan pengertian budaya atau pengertian orang-orang terdahulu kan, karena memang semua orang bisa baca Bible kan begitu Pak ya. Nah, saya sebenarnya nanti mau masuk kalau nanti diizinkan oleh Pak JT Joshua, saya tertarik dengan pernyataan Bapak bahwa untuk mengetahui perspektif ajaran kekristenan itu kita harus menggunakan kacamata yang bersifat holistik, menyeluruh, begitu ya. Jadi tadi juga saya melihat bahwa ternyata ada perbedaan di dalam perspektif kekristenan antara monoteism dengan monoteistik atau monistik. Nah, itu berbeda ya, monoteistik dengan monoteisme itu berbeda. Ada lagi saya melihat juga dualistik sifatnya. Itu nanti. Jadi yang satu mono, yang satu dual, yang satu poli. Oke, selesaikan dulu Umi. Apa? Itu nanti Gimana? yang kamu tanya. Itu kan Anda bilang nanti ya kan. Oke, ya, silakan Umi. Ya. Supaya Bang Nep, satu-satu Pastor boleh Umi melanjutkan. sebentar. Silakan, Jadi, Umi. Saya minta sekali lagi, saya hargai, saya hormati cara pandang Anda, cara memahami Anda. Dan saya perlu jelaskan kepada Saudara Billy bahwa di dalam hermeneutik, cara memahami kitab suci Alkitab. Kalau kita bicara hermeneutik dalam konteks sebuah upaya atau metode dalam memahami kitab suci itu, memang ada dua yang akhirnya bercabang situ. Ada yang secara eisegesis, ada yang secara exegesis. Nah, ini kita tidak berbicara keterpilahan itu. Yang saya bicarakan Umi tadi itu dia mencampur adukan. Kenapa saya berani katakan antara perspektif Islami yang dipaksakan dalam memahami kitab suci Alkitab itu jelas tidak mengena gitu loh. Tapi Enggak loh Pastor. gitu loh. Enggak, Umi ini berlepas dari keislaman. Dari tadi Umi yang Umi bacakan apa yang ada di dalam Bible. Contohnya gini, tentang kitab Kejadian 17 ya. Mohon maaf, kita di sini kan mencari kebenaran, Pastor ya. Jadi Umi pengen tahu kebenarannya seperti apa. Karena di dalam kitab Kejadian 17 ayat ke-20, di sini jelas sekali dikatakan tentang Ismail, Pastor. Aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Ayat ke-21-nya. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarai bagimu tahun depan, tahun yang akan datang, pada waktu seperti ini juga. Jadi kitab Kejadian 17 ini belum berbicara mengenai Ishak. Karena di ayat 21 jelas ini dikatakan, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarai bagimu tahun depan, tahun yang akan datang, pada waktu sama seperti ini juga. Tapi Anda tidak bisa berhenti di ayat ini karena ini ayat nubuatan, ayat perjanjian yang penggenap Betul. yang baru. Baik, kita lanjutkan, Kalau Pastor. Anda bicara di Galatia, anak perjanjian Galatia. enggak. Kalau saya bicara jangan dibicara Umi supaya Anda juga ngerti. Ini Anda kalau saya bicara Anda bicara jadi kita nggak nyambung gitu loh. Jangan maksain gitu loh. Saya berusaha menerangkan walaupun Ya, silakan Pastor, silakan.
Karena kita tidak mungkin kulik satu persatu, ini kan teman-teman yang lain juga perlu ngomong. Maksud saya bahwa kalau Anda berhenti di situ dan memberikan semacam batasan barrier bahwa ini kan Ishak belum lahir, otomatis ini berlaku untuk, tapi tidak ada satu catatan pun di Alkitab bahwa dari Ismail lah akan lahir sang Mesias, juru selamat. Tidak ada, Umi. Dalam perspektif Kristen, jelas ketegasannya garisnya dari Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Daud, dan Mesias itu. Jadi ini mestinya Anda juga bisa memahami dong. Artinya kalau berbeda, oh begitu perspektif Kristen ya. Yang saya pahami tidak begitu, gitu loh. Kalau Anda bilang perspektif Anda itu perspektif Kristen, saya katakan salah. Nggak begitu, karena Anda ambil setengah kebenaran, gitu loh, Umi. Karena Lalu kan tadi ini holistik itu seluruh kontekstual. Dari kalau kita mengerti ayat ini, kita cari ayat yang setaranya, ada referensi ayat lain yang berbicara tentang ayat ini. Lalu bagaimana konteks di ayat itu, di perikop itu. Lalu kemudian konteks secara suratnya, kitabnya. Lalu kemudian perjanjiannya, baru keseluruhannya. Itu harus seperti itu metode pemahamannya. Tidak bisa kita comot satu ayat ini lalu kita paksakan dengan pemahaman kita. Walaupun Anda pakai 2-3 ayat seolah-olah itu semacam pembenaran, peneguhan, tapi kalau dia menubruk prinsip yang lain, itu nggak benar cara penafsiran seperti itu. Nah, Lalu kekristenan kalau tadi yang terkorelasi ke Matius 21 ayat 43 gimana, Pastor? Kalau di dalam Markus 21:43 ini sudah jelas, sebab itu aku katakan kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Nah, jadi Oke. Saya jawab ini tadi korelasi kitab Kejadian 17:20, Pastor. ini bukan korelasi. Tapi saya akan jawab. 1 Petrus 2 ayat 9, Anda baca, di situ dikatakan sebab kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini tidak lagi berbicara Israel, tapi tidak juga berbicara bangsa-bangsa keturunan Ismail. Bukan, ini the new nation. Suatu bangsa baru yang dibentuk dari kumpulan orang-orang yang percaya Yesus sebagai Mesias. Itu konteksnya. Nggak bisa Tapi kenapa di dalam Matius ini justru mengatakan demikian, Pastor? Di dalam Matius ini jelas loh perkataannya, sebab itu aku berkata daripada damu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaannya. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 20, ini justru Allah ini sudah mau menjelaskan bahwa siapa itu orang Israel ini dari kalangan Bani Israel juga. Ini akan diambil loh, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang lain. Coba, Sebentar. Pak Joshua, ya. Pak Joshua aku turun dulu, naikin yang Kristianati Hoax, sama Neofrost turunin, naikin Farhan. Kalau misal nanti Bang Juma udah naik, baru aku naik aja. Saya nggak tahu ini apa Kristianati Hoax. cara menurunkan. Ya, Mbak Mican gini, saya coba nanti Naikin Kristianati Hoax saja kalau gitu. Cara nurunin gampang kok, tinggal klik Neoviosnya turunin. kalau mereka tidak diberi kesempatan, mereka rasanya gimana? Saya berjanji kalau Anda mau kita nanti ngobrol sama-sama, bahas khusus, saya akan tunjukkan supaya Kalau misal mau nurunin
tinggal Bagaimana? klik orangnya yang Neovios itu diturunin bisa. Waduh, kok bisa begitu? Kan belum datang kan? Belum, tapi Farhan Iya, yang naik Pak tadi sudah JT. dilihat di Ya bawah. tentu, Selamat saya malam, nggak Pak akan JT. berani gonil adab.